Coba bayangkan, bagaimana jika bulan Ramadan pada tahun ini ialah Ramadan terakhir bagi kita? Dan bagaimana jika Ramadan tahun depan tidak ada lagi nama kita pada list orang-orang yang sedang berpuasa? Pada tahun lalu, ada orang yang sejajar dengan kita melakukan sholat tarawih bersama-sama berjamaah. Namun pada tahun ini, qadarullah, dia sudah dipanggil duluan ke rahmatullah oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada tahun kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang suci dan mulia ini. Namun pertanyaannya, apakah Ramadan pada tahun ini akan membuat kita menjadi berubah atau malah menjadikan kita melakukan kesalahan yang sama untuk yang kesekian kalinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azam Fadil selaku alumni SD Miftaul Huda angkatan pertama. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat senja Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan karunia-Nya Ia telah memberikan kita umur, waktu serta kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, di mana atas tauladan dan contoh darinya Ia memberikan kita contoh bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai madrasah untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Sahabat sejak Ramadan yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita yang mungkin tidak datang dua kali. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan pula berpuasa agar kalian bertakwa. Sahabat senja Ramadan yang dirahmati oleh Allah, puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, namun melainkan juga bagaimana cara kita untuk menjadi hambanya yang lebih bertakwa. Serta pada bulan Ramadan juga Allah melatih kita untuk menjadi pribadi yang bangun lebih pagi untuk melaksanakan sahur, kemudian melatih kita untuk bisa lebih mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan emosi kita, kemudian sebagai wadah untuk kita melakukan memperbanyak amal-amal soleh, amal baik seperti salat tarawih, salat sunnah yang lainnya, tadarus Al-Quran, termasuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Isra, di mana pada ayat itu memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan juga pada ayat di sana disebutkan wala taqullahuma uff, di mana jangankan membentak, jangankan kita tidak patuh pada perintah kedua orang tua kita, sebatas kita berkata untuk menolak apa yang kedua orang tua kita perintahkan, itu menjadi dosa besar bagi kita. Maka dari itu, adanya bulan Ramadan ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi wadah bagi kita agar kita menjadi hamba Allah SWT yang soleh, yang selalu berbakti kepada orang tua. Dimana perlu kita ingat bahwa bulan Ramadan ini banyak keutamaan yang bisa kita dapat pada bulan Ramadan ini. Salah satunya dimana setiap amal baik, amal soleh yang kita lakukan akan dilipat gandakan ganjarannya. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman, khususnya adik-adik SD Miftaul Huda, untuk selalu berbuat baik, selalu patuh, taat, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Teman-teman jangan malu ketika
orang tua teman-teman menyuruh teman-teman untuk membeli garam, membeli cabai, atau mungkin hal-hal sepele yang menurut kalian memalukan gitu. Tapi yang pentingnya di sini teman-teman, pada bulan Ramadan adalah kesempatan besar bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita, dan dimana ketika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah ganjarannya akan kita dapatkan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya berpesan ke teman-teman, teman-teman harus ingat bahwa bulan Ramadan ialah bulan yang bisa kita sebut sebagai bulan ampunan. Ketika teman-teman merasa banyak salah, banyak dosa kepada kedua orang teman-teman, ayo kita sama-sama minta maaf kepada orang tua kita. Kita bilang ke ibu, kita bilang ke ayah, ibu, ayah, aku minta maaf atas segala kesalahanku. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa menjadi bulan yang menjadi wadah, bisa menjadi wasilah saya memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan ke ibu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi terakhir saya harap Ramadan ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan yang biasa kita lalui di salah satu bulan Hijriah, tapi saya harap Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang benar-benar berkesan, Ramadan yang bisa menjadi madrasah perubahan bagi kita. Tapi Ramadan yang berhasil bukan hanya sekedar Ramadan yang paling banyak bukannya, bukan yang paling banyak bukber, info bukber, bukan juga yang paling meriah pada saat mereka lebaran. Ramadan yang berhasil ialah Ramadan ketika setelah Ramadan bisa membawa dampak positif dan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang lebih baik lagi. Sederhananya seperti ketika setelah Ramadan kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Ramadan sholat kita tetap terjaga. Setelah Ramadan Al-Quran tetap kita baca. Dan yang paling penting setelah Ramadan hati kita tetap lembut dan semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya harap semoga Ramadan pada kali ini benar-benar menjadi Ramadan yang mengubah hidup kita. Tidak hanya untuk 30 hari, namun mampu merubah hidup kita menjadi lebih baik untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dibenarkan dan diluruskan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.